Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, dan semoga dengan itu kita mendapatkan bekal yang cukup dan banyak menghadapi hari yang tidak bermanfaat lagi, malun wala banun, tidak berharga lagi harta maupun anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat Jumat hari ini dan menjadikannya yang terbaik daripada sebelumnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita saksikan dengan sadar bahwa saat ini banyaknya ujian, banyaknya cobaan, dan banyaknya fitnah yang menimpa umat Islam adalah merupakan tantangan, yaitu apakah kita mampu kuat, tegar, dan istiqomah dalam menghadapi kondisi-kondisi dan keadaan saat ini, yang pada hakikatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan datangnya ujian, cobaan maupun fitnah yang akan menimpa umat ini secara khusus dan umat manusia secara umum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang fitnah dan ujian itu seperti potongan malam yang gelap, sebagaimana sabdanya, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah, kata Nabi, bersegeralah melakukan amal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang
bisa menjadi mukmin di pagi hari lalu menjadi kafir di sore hari, atau sebaliknya ia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain Nabi kita yang mulia juga menggambarkan dahsyatnya fitnah yang akan datang pada umat ini, yaitu beliau bersabda, yataqarabuz zamanu wa yuqbi'ul ilmu wa tazharul fitanu wa yulqash shuhu wa yaksurul harju. Qalu wa mal harju? Qalu al qatlu. Waktu akan semakin dekat, ilmu akan diangkat, fitnah akan muncul, sifat kikir akan merajalela, dan akan terjadi banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-haraj? Beliau menjawab, pembunuhan. Jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu tanda keberhasilan seorang muslim, keberhasilan seorang mukmin dalam menjaga keyakinannya di tengah banyaknya badai ujian, fitnah dan cobaan adalah ketika ia bisa istiqamah dalam menjalankan agama Allah, tetap teguh dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan kesenangan maupun kesulitan, atau dalam kemudahan maupun kesempitan. Sehingga ajaran agama Islam telah memberikan beberapa petunjuk untuk bagaimana kita tetap istiqamah, agar kita tetap teguh dalam keimanan, dalam keislaman di masa yang penuhnya ujian, cobaan maupun fitnah. Yang pertama, banyak berdoa agar kita dijauhkan dari ujian, cobaan maupun fitnah. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatuba alayya wa in aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maktun. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu, mudahkanlah aku untuk melakukan kebaikan, mudahkanlah aku untuk meninggalkan kemungkaran, dan mudahkanlah aku untuk mencintai orang miskin. Ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Jika engkau ingin menguji hambamu, maka ambillah aku sebelum aku terfitnah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, agar kita bisa istiqamah dalam menghadapi ujian, cobaan maupun fitnah adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat, menghindari segala bentuk-bentuk perpecahan, dan berpegang teguh kepada tali Allah, serta senantiasa membersamai jamaah kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu
dahulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, namun Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ali Imran ayat 103. Kaum muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Cara ketiga agar kita bisa istiqamah dalam menghadapi ujian fitnah, yaitu dengan banyak melakukan amal ibadah dan amal soleh. Karena banyak beramal di tengah zaman yang penuh ujian, cobaan, dan fitnah, seperti orang yang berhijrah kepada Nabi. Beliau bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijratin ilayya. Ibadah di saat huru hara seperti hijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Keempat, yaitu dengan bersifat lembut, sabar, dan tidak terburu-buru dalam menyikapi segala situasi, kondisi yang ada saat ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innar riqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan ada pada suatu urusan kecuali kelembutan itu akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari suatu urusan kecuali urusan itu menjadi buruk. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabat yang bernama Ashja Abdul Qais karena beliau memiliki sifat kesabaran dan kelembutan, sebagaimana dalam sabda beliau, inna fiqa khoslataini yuhibbuhuma Allahu, al-hilmu wal anah. Artinya kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai, kesabaran dan kelembutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, agar kita istiqomah dalam menghadapi ujian, cobaan maupun fitnah, adalah berperisai dengan ilmu syar'i dalam menghadapi masa yang penuh ujian, cobaan, dan fitnah. Dengan ilmu syar'i, seseorang bisa memahami agamanya dan tidak mudah terjerumus dalam mara bahaya dan keburukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Idan qata'a 'anil nasi nurun nubuwah, waqa'u fi dhulmatil fitani, wa hadatsatil bid'u wal fujur, wa waqa'a syarru bainahum." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika cahaya kenabian hilang, umat akan terjebak dalam kegelapan fitnah, bid'ah, dan kerusakan. Maka mengikuti ulama yang berpegang teguh pada sunnah dan berjamaah adalah cara untuk menghindari fitnah, karena mereka adalah pembela syariat dan penjaga serta benteng kebenaran umat. Bahkan di tangan para ulama lah kunci-kunci kebaikan, sebagaimana dalam sabda beliau, inna minan nasi mafatihal khairi maghalikun lisyarri, wa inna minan nasi mafatihal lisyarri maghalikun lil khairi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadayhi. Sebagian manusia adalah kunci kebaikan dan penutup keburukan, dan sebagian manusia adalah kunci keburukan dan penutup kebaikan. Maka beruntunglah bagi siapa yang diletakkan Allah kunci kebaikan di tangannya, dan celakalah
bagi siapa saja yang diletakkan oleh Allah kunci keburukan di tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Keenam, agar kita istiqomah di zaman ini adalah dengan cara memikirkan semua dampak dan konsekuensi yang bisa terjadi sebelum bertindak apapun, baik itu perkataan maupun perbuatan. Karena masa sekarang ini tidak semua perbuatan yang kita ingin lakukan bisa kita kerjakan. Demikian pula ucapan, tidak semua ucapan perlu kita sampaikan. Dan para ulama salafus saleh sering diam untuk menjaga keselamatan agama. Yang ketujuh dan terakhir pada khutbah Jumat singkat ini adalah menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah dan tidak terlibat di dalamnya adalah cara kita untuk selamat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'imi wal qa'imu fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifuhu wa man wajada fiha malja'a falya'ud bihi." Akan terjadi fitnah. Ketika itu yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya. Maka barang siapa yang mendapat tempat berlindung, hendaklah ia berlindung diri di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bentuk keistiqomahan terakhir yang bisa kita lakukan yang bisa kita sampaikan pada khutbah ini, yaitu menjadikan pijakan kuat di tengah badai ujian, cobaan dan fitnah adalah selalu yakin dan percaya pada pertolongan Allah, dan yakin bahwa masa depan kejayaan umat manusia ada pada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza stay'asar rusulu wa dhannu annahum qad qudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para Rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Yusuf ayat 110. Sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari dan waktu yang mustajab ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu